sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu sudah menerima kami berada di Komisi 13 ini untuk menyambung perjuangan yang sedang kami lakukan. Saya Abdul Aziz, juru bicara Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan Pertanahan Provinsi Riau. Jadi sebelum kami masuk pada inti persoalannya Pak, tentu kami tadinya sudah sepakat ini untuk teman-teman kita membicarakan apa dan seperti apa. Namun karena diminta untuk Forum Tata Kelola menyampaikan, kami akan sampaikan bahwa cikal bakal dari persoalan ini sesungguhnya adalah bahwa pada tahun 1946 muncul SK 173 tentang penunjukan kawasan hutan Riau, di mana waktu itu Riau dan Kepulauan Riau itu masih bersatu. Luas lahannya 9,3 juta hektar, tapi semuanya menjadi kawasan hutan. Tadinya saya ingin menunjukkan petanya dulu nih Pak. Seperti apa sih peta kawasan hutan Provinsi Riau itu di masanya, dan kemudian di amar ketiga dari SK itu diminta untuk dilakukan penataan batas, tapi alhamdulillah sampai hari ini proses penataan batas itu tidak. Nah ini dia. Jadi berdasarkan SK 173 itu ada sekitar 9,3 juta hektar daratan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Nah yang besar ini adalah daratan Riau yang semuanya adalah kawasan hutan Pak. Semua, nggak ada di situ yang putih itu cuma aliran sungai. Dan di SK itu di amar ketiga diperintahkan untuk dilakukan penataan batas, meskipun di dalamnya itu ada area peruntukan lain Pak. Nah SK ini bertahan sampai tahun 2011. Itu ketika SK 7651 keluar. SK 7651 ini SK yang memisahkan antara kawasan hutan Riau dan Kepulauan Riau. Tinggallah kawasan hutan Riau itu, tapi tetap semuanya warnanya sama Pak. Warnanya sama. Dari 86 ke 2011 itu nggak tahu lagi itu berapa lama. Dan di 2011 itu sudah 12 kabupaten kota, lebih dari 1.500 desa. Nah, jadi ketika ini tidak dilakukan proses penataan batas, Bapak, lalu kemudian peta semacam ini terbiarkan terus-menerus, inilah Pak yang kami tanggungkan selama ini. Kami diklaim berada di kawasan hutan. Muncullah kemudian SK 673 tahun 2014. Lalu muncul lagi SK 878 2014, SK 903 2016. Inilah patokannya Pak. Jadi itu makanya saya katakan, kami mengatakan bahwa ini kehutanan melakukan pelanggaran HAM dari awal, minimal dari tahun 86 itu, atau siapapun lah yang membiarkan ini terjadi hingga kemudian kami terjebak di dalam kawasan hutan itu. Nah kalau kita geser lagi ini ke TTN, ini sama Pak, karena sampai tahun 2016 kawasan hutan di Riau itu masih berstatus penunjukan. Kalau kita mengacu kepada pasal 14 Undang-Undang 41 tahun 99, bahwa di situ dikatakan kawasan hutan harus dikukuhkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Kehutanan selalu mengatakan kalau sudah ditunjuk saja itu sudah berkekuatan hukum. Tapi di pasal 14 dikatakan harus dikukuhkan. Gimana proses pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan 4 tahapan Pak?
penunjukan penataan batas, pemetaan, penetapan. Tapi ini nggak dilakukan. Nah, sehingga kalau kita larikan ke TNTN tadi Pak, TNTN itu ditunjuk tahun 2004, itu tahap pertama. Lalu tahap kedua ditunjuk lagi tahun 2009. Totalnya kemudian 81.793 hektar. Jadi di SK kan itu paling lambat 1 tahun setelah ditunjuk supaya dilakukan penataan batas, ini nggak pernah dilakukan. Sehingga apa Pak? Sehingga masyarakat ini nggak pernah tahu di mana ini batasnya, seperti apa bentuknya, nggak pernah tahu. Itu yang terjadi. Nah, ketika sejak 10 Juni 2025 ditancapkanlah yang namanya plang bahwa areal TNTN disita oleh negara, otak kami pun mulai berputar ini Pak. Ini ada apa? Betul nggak TNTN ini? Oleh desakan tadi kami coba cari tahu. Benar nggak proses TNTN ini dilakukan? Dan ternyata Pak, kalau kita mengacu pada PP 47 tahun 97 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, bahwa salah satu syarat untuk sebuah areal itu dijadikan taman nasional adalah arealnya harus masih alami. Tapi Pak, TNTN tahap pertama itu sudah ex HPH-nya PT Dwi Marta yang dikelola sejak tahun 74 sampai 94, lalu dilanjutkan oleh PT Inhutane 4 sampai 2004. Kita tahu bahwa HPH itu kayu yang diameter 60 up itu boleh ditebang. Ketika diameter 60 up ini ditebang, berapa banyak kayu yang ikut tumbang? Itu Pak. Nah, lalu di tahap kedua, di sana itu ada HPH-nya PT Najak Makmur Pak. Nah, kita cari tahu lagi, betul nggak ini TNTN tahap kedua? Ternyata lagi-lagi melanggar PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional. Bunyinya begitu juga Pak. Nah, lalu kami cocokkan dengan data yang dibuat oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Taman Nasional di 2006 dan 2010. Bahasanya apa? Bahwa areal itu tidak ada lagi yang namanya hutan primer. Yang ada di situ hutan sekunder sekitar 10.000 hektar yang kepadatannya 40-70%. Lalu hutan sekunder kepadatan 40% itu sekitar 8.000. Sisanya belukar tanah terbuka. Lalu kenapa ini jadi TNTN? Nah, di saat seperti ini kami cari tahu lagi, di sisi TNTN itu ada 153.000 hektar hutan yang sengaja diberikan oleh kehutanan untuk ditebangi habis oleh 13 perusahaan yang semuanya masuk pada landscape TNTN. Kami hitung-hitung kayu yang habis dari 153.000 hektar itu nilainya 7,4 triliun Pak. Kalau harga kayu pada saat itu, kayu campuran 510.000 per meter kubik. Lalu kenapa ini nggak diproses sampai hari ini? Balik kita ke PP 47 tadi, bahwa areal HTI hanya boleh ada di HP, tapi areal itu yang 153.000 hektar itu ada di HPT. Ini yang kami pertanyakan. Kenapa kami yang hampir 50.000 jiwa di situ, yang hanya mengelola katakanlah sekitar 60.000 hektar, kalau dihitung-hitung ini nggak nyampe 2 hektar lah per orang, ini direcoki terus. Nah, kalau memang pemerintah tidak mau mengusut yang 153.000 hektar itu, kami sudah sampaikan juga di BAM, tolong ambil separuh dari 153.000 hektar ini untuk kami hutankan Pak. Duitnya dari mana? Kami akan sisihkan 500.000 per hektar per tahun dari uang sawit kami untuk membiayai penghijauan itu.
sampai dia memang betul-betul jadi hutan. Lalu TNTN itu relokasi ke area itu. Karena apa? Kalau kami direlokasi semua, itu berapa triliun aset yang akan habis dan masyarakat ini akan kemana? Tapi balik-balik ke situ tadi, Pak, bahwa proses pengukuhan TNTN ini bermasalah, apakah ini menjadi pertimbangan untuk kemudian kita mengatur tata kelola hukum di negeri ini? Makanya ketika DPD juga datang ke Riau, saya bertanya, apakah ini penegakan hukum atau penegakan kekuasaan? Kalau memang ini penegakan hukum, ayo kita hamparkan hukum mana yang kami langgar dan hukum mana yang ditegakkan. Tapi kalau memang ini penegakan kekuasaan, biar tahu pula kami untuk berjaga-jaga seperti apa. Itu. Dan yang membuat kami semakin miris itu ketika teman-teman yang ada di pangkal TNTN itu yang kebetulan berada di Batu Lingga, sertifikatnya tahun 9899, TNTN-nya baru lahir 2004, tapi dipaksa supaya si kelahiran 98 ini harus manggil abang sama si 2004. Ini kan sudah kelewatan. Padahal di dalam itu semua yang ngerti hukum ada. Nah ini yang kami rasakan. TNTN ini hanya secuil pintu masuk dari persoalan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh, kalau saya bilang oknum, bukan oknum, salah satu lembaga negara kehutanan di negeri ini tentang kawasan hutannya. Ini yang betul-betul membuat kami sangat miris, Bapak. Nah, jadi kami dari Forum Masyarakat Korban Tata Kelola menyikapi apa yang terjadi dari tahun 86 sampai hari ini, dan bahkan ketika UCK itu keluar, lalu tiba-tiba muncul SK perkembangan pengukuhan kawasan hutan. Saya nggak tahu ini modelnya seperti apa, kapan ini ditata batas. Kami nggak pernah dikasih tahu kapan pendataan batas supaya kami bisa menunjukkan ini loh batas tanah saya. Itu nggak pernah, Pak. Nggak pernah diajak, tinggal main patok saja. Mau di belakang rumah kami, mau di kebun kami, tinggal patok. Ditanya, oh itu bikin batas kawasan hutan HP. Padahal aturan di pasal 16 sampai 22 PP 44 2004 tentang perencanaan kehutanan, setiap pihak ketiga ataupun masyarakat harus diajak untuk sama-sama melakukan penataan batas. Gunanya apa? Untuk memisahkan hak-hak para pihak yang berpotensi bersempadan supaya batas itu legitimate. Tapi itu nggak pernah dilakukan. Yang akhirnya apa? Saya pulang dari mana tiba-tiba udah ada patok di belakang rumah saya. Tiba-tiba datanglah APH, kau di kawasan hutan, sawitmu nggak laku. Dan yang bikin ironis lagi, di TNTN udah ada, Pak, anak perambah. Ini kan udah kacau, Pak. Kita yang duluan ada di situ, lalu di framing perambah, pendatang, penduduk ilegal. Ini anak gadis ditegur orang, anak perambah, kau ngapain di sini? Pendatang. Ini negeri kita mau akan jadi apa? Itu. Kami sangat berterima kasih kami diterima di sini. Jadi kami menyampaikan syarat kami. Pertama, mohon kiranya Komisi 13 mendorong Kementerian Hukum, Komnas HAM maupun LPSK untuk pemerintah meninjau ulang lagi proses pengukuhan hingga proses penunjukan hingga pengukuhan kawasan hutan itu. Karena dari data yang kita lihat ada 34 juta orang yang terdampak oleh kawasan hutan tadi.